الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah untuk dilantunkan, tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mohon maaf dari sekian banyaknya orang yang ada di tempat kita tinggal ini, yang diberikan oleh Allah nikmat sehat mungkin sama dengan kita, yang diberikan oleh Allah nikmat umur, yang diberikan oleh Allah nikmat lainnya mungkin sama dengan kita. Tetapi alhamdulillah Allah masih memilih kita untuk datang ke rumah Allah hari ini. Maka tak cukup dengan alasan yang pertama, kenapa Allah masih memilih kita? Karena Allah masih sayang kepada kita. Dan apa bukti sayang Allah hari ini? Allah masih lunakkan hati, masih ringankan langkah, sehingga kita masih bisa datang ke rumah Allah ini. Maka dari itu, perbanyaklah mengucapkan syukur kepada Allah. Perbanyaklah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib yang berdiri di mimbar ini selalu menyampaikan wasiat iman dan takwanya. Maka dari itu khatib akan mengajak bapak kaum muslimin, terutama pada diri khatib sendiri yang menyampaikan, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam artian kata mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita kerjakan segala yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mulia dan bertakwa di sisinya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku yang mulia dan bertakwa di sisiku, mohon maaf, bukanlah orang yang tinggi dengan jabatannya, bukanlah orang yang kaya dengan kekuasaannya, bukanlah orang yang merdu melantunkan ayat suci Al-Quran, bukanlah orang yang lantang suaranya menyampaikan khutbah Jumat, tetapi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang mampu menyuruh orang berbuat kebaikan dan mampu melarang orang berbuat kemungkaran. Mudah-mudahan Bapak kaum muslimin, kita yang hadir hari ini termasuk hamba Allah yang mulia dan bertakwa di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat beliau. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan ada sahabat yang lainnya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat beliau, "Wahai sahabat-sahabatku, aku rindu dengan saudara-saudaraku," kata beliau. Mendengar perkataan dari Rasulullah, sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mesti rindu? Bukankah kami yang ada di dekatmu ini adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, kalian bukanlah saudara-saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku." Sahabat mulai terdiam. Lalu tak lama kemudian ada seorang sahabat mengacungkan tangannya, menunjuk tangannya, "Ya Rasulullah, lantas siapa yang engkau maksud orang yang saudara-saudaramu itu, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada sahabat beliau satu persatu sambil berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang ku maksud itu adalah bukan orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, orang-orang yang tidak pernah salat berjamaah denganku, orang-orang yang tidak pernah melihat wajahku sama seperti kalian, orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu mengerjakan sunnahku dan aku pun cinta kepadanya. Dialah nanti lahir jauh setelah aku wafat. Dialah umatku di akhir zaman," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita simpulkan lebih kurang 1400 tahun yang lalu ada yang rindu dengan kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak kaum muslimin, sudahkah kita balas rindu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Bahkan ketika kita lihat bagaimana sejarah beliau berdakwah ke Taif, beliau dilempari dengan batu, beliau dicaci, dihina, bahkan sampai ingin dibunuh. Ada satu riwayat mengatakan berdarah pelipis beliau, ada satu riwayat mengatakan patah gigi beliau, hancur lebur wajah Rasulullah pada saat itu. Lalu kemudian apa kata malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, angkat kedua tanganmu ya Rasulullah, minta kepada Allah ya Rasulullah untuk hancurkan orang Taif ini sekarang juga ya Rasulullah." Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Jibril, doaku yang satu ini tidak akan pernah aku mintakan. Doaku yang satu ini tidak akan pernah aku mohonkan. Doaku yang satu ini tidak akan pernah aku ucapkan, wahai Jibril, kecuali hanya untuk menolong umatku di akhir zaman," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata malaikat Jibril? "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau seandainya darahmu yang menetes itu sampai jatuh ke tanah Taif ini, maka kami tak akan segan-segan untuk hancurkan orang Taif ini." Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau tampung darah yang menetes itu demi menyelamatkan orang Taif pada saat itu, biar enggak jatuh darah itu, biar mereka tidak dianiaya oleh malaikat Jibril. Begitulah salah satu cinta dan rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita lihat sejarah-sejarah lainnya, banyak sekali cinta-cinta Nabi, kisah-kisah Nabi untuk kita sebagai umat beliau. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bentuk cinta dan rindu Nabi kepada kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membalas rindu dan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut?
Jika belum sampai saat ini kita belum sanggup untuk membalasnya, lalu bagaimana cara untuk membalasnya? Sekian banyaknya ulama menyampaikan begitu banyak cara untuk membalas cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan peringati hari lahir beliau, ada yang mengatakan peringati Isra dan Mi'raj beliau, dan ada yang mengatakan perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mesti penting solawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar bersolawat dan kasihlah salam penghormatan. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, bukan hanya sekedar membalas cinta dan bukti, tapi dari bersolawat kepada Rasulullah juga akan dikasih oleh Allah berapa kebaikan, dan itu juga akan menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, yaitu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, man shalla alayya salawatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali salawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi asra salawat, maka Allah akan balas 10 kali kebaikan. Apakah hadis ini sampai di sini? Tidak, ternyata wa khuttat anhu asru khatayat, dan Allah ampuni 10 kali kesalahan, wa rufi'at lahu asru derajat, dan Allah angkat 10 kali derajat nanti di surganya. Hari ini coba kita sama-sama merenung Bapak kaum muslimin. Cuma 1 kali bersolawat kepada Nabi, Allah balas 3 kebaikan. Allah ampuni 10 kali kebaikan, Allah ampuni 10 kali kesalahan, Allah berikan 10 kali kebaikan, dan Allah angkat derajatnya 10 kali derajat. Bagaimana dalam setiap hari kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita? Ada yang 10, ada yang 100, ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu. Mungkin begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak kaum muslimin, maka perbanyak, maka mulai hari ini kita hiasi diri kita, maka mulai hari ini kita hiasi lidah kita. Mohon maaf jika selama ini kita selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, selalu menyebar-nyebarkan aib orang lain, selalu mencari yang salah kepada orang lain. Maka sudah saatnya kita ganti di bulan Ramadan ini, kita ganti di bulan hari-harinya, perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, karena tak ada lagi nanti pertolongan. Sesayang apapun kita kepada istri, sesayang apapun istri kepada kita, sesayang apapun anak kepada orang tuanya, tak ada lagi nanti yang akan berlaku pertolongan, tapi ada satu yang berlaku nanti pertolongan untuk masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu yang dikatakan oleh para ulama, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kunci dari mendapatkan syafaat itu adalah salah satu caranya, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Ramadan ini yang 10 itu dikali lipatkan 700 kali lipat oleh Rasulullah. Lalu bagaimana kita tidak mau juga bersolawat kepada Rasulullah? Hari ini Bapak kaum muslimin, sama-sama kita merenung. Kita tak tahu apakah sudah kaki yang sudah kita langkahkan ke rumah Allah ini sudah benar, sudah sempurna, ikhlas atau belum. Kita tak tahu apakah salat kita setiap hari sudah sempurna atau belum. Kita tidak tahu apakah sedekah kita setiap hari sudah ikhlas atau belum. Kita tak tahu apa kurban kita setiap tahun sudah ikhlas atau belum. Jika itu belum bisa nanti mengantarkan kita masuk ke surga Allah, mana tahu dari salah satu solawat yang kita bacakan setiap harinya, itu yang akan menyelamatkan kita masuk nanti ke surga Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat innallaha anta ghairur rahimin. Ya Rabb ya Rabbana, andai ada di antara kami yang datang ke tempat ini membawa dosa yang begitu banyak ya Rabb, di bulan Ramadan ini kami masih banyak dosa ya Rabb, maka kami mohon ampuni dosa kami ya Rabb. Kami banyak salah ya Rabb, kami banyak maksiat ya Rabb. Kenapa Engkau masih berikan kami, kenapa Engkau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah di Ramadan ini? Engkau berikan kesehatan, tapi juga belum kami sempurnakan dengan sebaiknya ya Rabb. Maka kami mohon bimbing hati ini, bimbing langkah ini untuk datang menghadap kepadamu, untuk kembali kepadamu ya Rabb, untuk merapikan rumahmu ya Rabb. Hari ini Engkau sudah memperlihatkan begitu banyak kekuasaan-kekuasaanmu ya Rabb, tapi kami yang tidak percaya selama ini ya Rabb, maka kami mohon ketika di Ramadan ini ya Rabb, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya ya Rabb. Andai ada di antara kami hari ini Engkau panggil di Ramadan menghadap kepadamu ya Rabb, jika bekal beliau kurang maka sempurnakan bekal beliau ya Rabb. Jika ibadah beliau kurang maka sempurnakan ibadah beliau ya Rabb. Jangan hisap orang tua kami yang telah Engkau panggil hari ini ya Rabb. Jangan hisap orang tua kami di dalam kuburmu, apalagi kamu masukkan ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Kami memohon kepada Engkau ya Rabb, bagi orang tua kami yang masih ada, tuntut beliau selalu berada di jalan-Mu ya Rabb. Ya Rabb, maafkan kami belum menjadi hamba yang terbaik, kami belum menjadi umat-Mu yang terbaik, kami belum menjadi ayah yang terbaik, kami belum menjadi anak yang terbaik. Maka kami mohon bantu kami menjadi yang terbaik itu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.